kita melakukan riset. Tapi untuk vaksin aktif dan inaktif, nah ini sudah terbiasa digunakan untuk wilayah animal ya. Nah, kemudian syaratnya bagaimana syarat virus vaksin? Nah, syarat virus vaksin ini harus memiliki struktur antigen permukaan yang sama atau mirip dengan struktur antigen permukaan virus lapang. Seperti itu. Jadi match ya. Kalau tidak sama, nah ini akan sulit untuk bisa bisa bersatu artinya. Nah, kemudian apa bedanya virus vaksin dan virus lapang? Nah, kalau virus vaksin itu suatu mikroorganisme yang dipreparasi, yang dibikin, kemudian jadi vaksin. Tetapi kalau virus lapang itu adalah akan menginfeksi host-host yang dalam kondisi lemah. Tetapi persamaannya kedua virus ini adalah bisa membentuk kekebalan pada hostnya. Jadi kalau vaksin ya disuntikkan pada host, kemudian sistem imun yang menangani, barulah akan timbul respon imun. Nah, dari respon imun ini maka host akan menjadi kebal. Nah, kemudian yang virus lapang juga itu host akan menjadi kebal. Cuman tergantung pada saat dia melakukan paparan, itu orangnya sehat atau enggak. Kalau orangnya sehat, ya langsung bisa membentuk kekebalan. Tetapi kalau orang kondisinya lemah, maka orang itu akan terinfeksi, dan setelah infeksi, maka dia akan membentuk antibodi pada saat proses penyembuhan. Nah, kemudian macam-macam vaksin. Ini banyak ya, ada vaksin aktif. Nah, ini yang seperti apa sebetulnya yang dimaksud dengan vaksin aktif? Yaitu vaksin aktif yang mengandung virus yang infektif. Jadi virus ini masih infektif. Kemudian virulensi virus harus rendah, ya. Kemudian paparan pemberian vaksin melalui mukosa dan suntikan, sehingga waktu kekebalannya akan cepat, ya. Nah, kemudian durasi kekebalan relatif pendek dan keamanannya ini relatif. Kalau kita berikan pada yang sehat, ya aman-aman saja. Tetapi kalau kita berikan orang yang kurang sehat dan kebetulan vaksinnya itu masih mengandung virus yang virulensinya masih agak tinggi, jadi tidak belum rendah 100%, maka ini justru akan menimbulkan suatu infeksi pada host yang kita vaksin. Nah, bahayanya di sini untuk yang vaksin aktif. Nah, bagaimana dengan vaksin yang inaktif? Nah, kalau inaktif ini mengandung virus non-infektif, jadi virusnya udah mati, ya. Dan strain virus dengan virulensi rendah atau virulensi tinggi ini tidak masalah, karena virusnya akan dimatikan. Virus telah diinaktivasi atau dimatikan. Kemudian paparan atau kemudian vaksin aplikatif ke hostnya itu harus parenteral, jadi melalui suntikan. Kemudian waktu untuk pembentukan kekebalan ini lambat. Waktu untuk pembentukan kekebalan ini lambat, ya. Kemudian durasi kekebalan yang terbentuk ini juga relatif lama, ya. Dan ini keamanannya lebih terjamin, gitu. Jadi inaktif ini lebih aman daripada yang aktif. Nah, kemudian vaksin aktif ini mengandung virus dengan virulensi rendah. Di mana strain virusnya, ini kalau strain virus lapang, ini contohnya misalnya kita ambil virus ND yang sudah dalam bentuk kemasan, yaitu virus ND yang strain Lasota. Nah, Lasota ini adalah virus ND dengan virulensi yang sangat rendah. Kemudian kalau virus ini menjadi virulensinya rendah, bagaimana? Ya, ini harus diupayakan bahwa virus yang ganas, yang diatenuasi,
ya diatenuasi itu adalah dikembangbiakkan dengan cara penyuntikan menjadi tidak ganas, dan itu dipasasakan berulang-ulang sampai 80 sampai 100 kali pasase supaya dia menjadi tidak ganas. Jadi contohnya misalnya virus rabies. Virus rabies kan ganas, ya kan? Nah, bagaimana membuat rabies ini tidak ganas? Ya, dipasasakan pada TAB berulang kali sampai 100 kali, sehingga virus rabies ini tidak ganas lagi pada host aslinya. Nah, host aslinya apa? Yaitu anjing. Nah, kalau virus ini dipasasakan sampai 100 kali pada TAB, maka bukan host asli kan? Nah, dia akan hidup pada embrionya. Sehingga virus ini lama-lama akan ganas pada embrionya, bukan ganas terhadap anjing. Nah, itu. Baru setelah virus ini tidak ganas lagi pada host asli dan sudah diatenuasikan sebanyak 100 kali pasase, maka dia hanya ganas pada embrionya. Itu. Jadi intinya atenuasi itu membuat sifat keganasan virus menjadi lemah, gitu ya, sehingga virus tidak ganas lagi pada host aslinya. Nah, kemudian vaksin subunit. Nah, vaksin subunit ini mengandung antigen imunogenik spesifik yang dikehendaki yang telah ditempelkan pada suatu karier. Jadi ini kita ambil dulu antigen yang imunogenik yang spesifik. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Itu memang ada cara untuk ada prosedur untuk melakukan, ya. Jadi agak sulit untuk melakukan untuk vaksin subunit, sehingga ini lebih ini apa namanya? Lebih digunakan untuk riset, ya. Jadi tidak untuk produksi vaksin. Nah, kemudian vaksin tidak mengandung virus yang utuh. Jadi virusnya tidak utuh, karena apa? Sudah diambil antigen yang imunogeniknya tadi. Sehingga sifat virus vaksinnya ini menjadi inaktif. Artinya apa? Virus yang kita gunakan juga menjadi inaktif. Nah, akhirnya apa? Vaksin aman dan tentu saja harganya mahal. Karena untuk preparasinya itu butuh bahan mahal dan sulit melakukannya. Begitu. Nah, kemudian vaksin rekombinan ini juga mengandung virus yang infektif dengan virulensi rendah yang telah dimodifikasi secara rekombinasi genetik sehingga mengandung antigen imunogenik spesifik yang dikehendaki. Nah, itu ya hampir sama tetapi caranya berbeda. Tapi intinya adalah mengambil antigen yang imunogenik yang spesifik. Nah, kemudian syarat-syaratnya apa berarti ya syarat vaksin yang baik? Ya tentunya aman bagi hewan yang divaksin. Mampu menimbulkan kekebalan yang baik, protektif. Protektif ini artinya apa? Kalau hewan itu sudah divaksin, ya, dan dia sudah menghasilkan antibodi yang paling tinggi, ya biasanya produksi antibodi yang didapat paling tinggi itu adalah minggu kedua pos vaksinasi. Nah, di saat host itu menghasilkan vaksin yang titer antibodi yang paling tinggi, maka kita challenge, kita infeksi. Kalau dia sakit, maka tidak protektif vaksin itu, tidak berguna, ya. Nah, tetapi kalau setelah divaksin kita infeksi menter, dia tetap sehat, ya itu berarti vaksinnya bagus, ya, vaksinnya bagus. Kenapa bagus? Karena dia bisa menetralisir antigen yang masuk. Jadi tubuh setelah membentuk antibodi, begitu ada musuh yang datang, maka tentara yang sudah disiapkan oleh antibodi ini berlomba-lomba untuk menetralisir antigen yang masuk, gitu. Nah, kemudian syarat yang baik lagi dari vaksin, masa kekebalannya cukup lama. Jadi
lama, dia kebal itu lama. Contoh kalian divaksin COVID, di booster. Nah, tiap-tiap vaksin kan beda-beda boosternya. Ada yang di booster sebulan sekali, ada yang di booster 2 bulan sekali. Benar nggak? Nah, itu memang tergantung dari cara pembuatan vaksin tadi. Vaksin itu dibuat dengan prosedur apa, seperti itu. Kemudian yang baik lagi, vaksin adalah aplikasinya mudah. Ya, kemudian stabil dalam penyimpanannya. Tidak menimbulkan dampak samping pasca vaksinasi dan harganya murah. Tidak menimbulkan dampak samping ya, side effect. Contohnya ada yang setelah divaksin maka itu, waduh saya enggak capek, saya menter, tetapi ini gatel-gatel. Nah, itu kurang bagus sebetulnya vaksinnya, ya. Nah, ini syarat-syarat yang vaksin yang bagus itu ini semua. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka dikatakan bahwa vaksin itu bagus, gitu ya. Nah, kemudian konsekuensi vaksin inaktif. Jadi kalau vaksin itu menghasilkan imunisasi, ya, menghasilkan zat kebal. Infeksi juga diberi imun, ya, supaya menimbulkan imun kekebalan. Nah, kalau hewannya itu sehat tetapi tidak ada virusnya, maka juga tidak ada siding virus, tidak ada virus yang dikeluarkan. Kalau hewannya sehat, kemudian ada virus yang bisa ada sehat ya, tapi dia masih ada sisa-sisa virus, maka virus itu juga akan ya kebal tapi sakit. Tentunya itu ada virus yang bisa dikeluarkan. Gitu. Nah, kemudian konsekuensi vaksin yang aktif itu juga sama, ya, sama juga seperti yang inaktif. Jadi kalau sehat, ada virus, ya ada virus yang dikeluarin. Kemudian kalau akan dikeluarin. Nah, kemudian kekebalan pada infeksi virus. Nah, kekebalan pada infeksi virus itu ada kekebalan spesifik. Kekebalan spesifik ini biasanya didapat dari hasil vaksinasi, ya, di mana ada kekebalan humoral menghasilkan antibodi dan targetnya adalah langsung pada virus, sehingga akan dinetralisir virus itu oleh antibodi. Kemudian ada ya dalam tubuh host ini akan menghasilkan serum, di mana serum dan cairan limfe yang ada di dalam host. Itu. Kemudian ada kekebalan seluler. Jadi sel limfosit ya itu adalah sel-sel limfosit inilah yang akan menghasilkan kekebalan seluler. Targetnya apa? Langsung pada sel yang terinfeksi. Jadi sel terinfeksi akan rusak atau dimakan atau difagosit. Itu seperti itu. Nah, kemudian adjuvan. Anda kenal adjuvan? Apa sih adjuvan? Adjuvan ini ada macam-macam. Ada adjuvan imunomodulator dan adjuvan pembentuk depo. Nah, kalau yang imunomodulator ini fungsinya adalah meningkatkan respon imun. Jadi kalau misalnya sudah divaksin, kemudian kita beri bahan yang bisa meningkatkan respon imun, ya, maka disebut itu adalah adjuvan imunomodulator. Contoh misalnya, ya, daun apa ya? Penelitian-penelitian yang ditambahi misalnya kunyit atau jahe atau apa. Nah, itu mengandung bahan-bahan yang meningkatkan respon imun. Nah, bahan-bahan yang bisa meningkatkan respon imun itu disebut bahan-bahan yang
bersifat imunomodulator. Nah, bahan-bahan itu bisa juga disebut sebagai ajuvan imunomodulator. Tetapi ada juga ajuvan yang membentuk depo. Nah, itu contohnya ada 3 bahan ini, yaitu aluminium hidroksid, minyak mineral, kemudian saponin. Nah, bahan-bahan ini biasanya ditambahkan pada vaksin yang inaktif. Supaya apa? Supaya ada dibentuk demo di situ. Jadi vaksin itu akan dikeluarin pelan-pelan. Jadi dikredit gitu ya, dikit-dikit gitu ya. Dengan bantuan aluminium hidroksid ini. Nah, bahan-bahan 3 bahan ini itu sebagai ajuvan pembentuk depo. Sehingga apa? Durasinya akan lebih lama seperti itu. Dan kekebalannya juga akan lebih lama begitu. Nah, kemudian obat antivirus. Loh, katanya virus itu enggak ada obatnya. Kok ini ada obat antivirus? Obat antivirus ini bukan berarti membunuh virusnya, tetapi dia akan menghambat replikasi daripada virus. Itu. Jadi perkembangbiakan virus itu dihambat. Dihambat di bagian mananya? Nah, replikasi kan tahapannya banyak. Iya kan? Tahapan replikasi kan banyak. Ya. Nah, itu dihambat misalnya pada bagian penetrasi virus pada selnya, itu dihambat. Atau pada sintesa protein virusnya, atau assembling maturation-nya, atau rilis-nya, itu dihambat, sehingga matilah virus itu. Karena perkembangan biakan virus itu sebelum berkembang biak, udah dicekal dulu. Gitu. Ya. Atau ditahan pada waktu penetrasi, pada proses attachment atau uncoating. Nah, itu dihambat oleh obat-obat antiviral ini. Jadi fungsinya menghambat replikasi daripada virus, sehingga virus tidak bisa berkembang biak dan akhirnya mengalami kematian. Nah, itu tentang bagaimana vaksin. Gitu ya. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan? Silakan. 1 menit aja. Halo, iya? Ya, gimana Komting? Iya? Tuh, kalau diberi imunisasi aktif, anjingnya kan masih menyusui. Kalau anjing masih menyusui kan masih mendapatkan maternal antibody dari induknya, dari susunya tadi. Nah, sehingga vaksin dari virus itu tadi dinetralisir oleh antibody dari maternal antibody dari induknya lewat susu tadi. Jadi tidak berfungsi. Nah, kalau di vaksin yang hiperimun, ya, hiperimun serum, itu kan sudah ada antibodinya. Jadi antibodi yang ada di maternal itu ditambahi lagi antibodi yang dari imun serum tadi. Nah, kalau di vaksin yang dari vaksin virusnya, sementara anjing itu kan masih ada antibodi maternal dari air susu induknya tadi, dinetralisir. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Dan itu lebih aman, lebih aman. Lebih aman. Karena yang disuntikkan adalah antibodinya, bukan virusnya. Gitu ya. Oke? Ya. Baik. Ya. Sudah cukup? Ya. Ini ada praktikum. Mungkin saya sudahi dulu ya. Ini saya ditunggu ini. Ada pretest dan posttest ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Saya Terima kasih, ditunggu ya. Dok. Ya, sama-sama.